I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Baik, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi dalam suatu perusahaan. Mohon maaf atas kendalanya untuk perkenalan di sini karena beberapa kendala yang terjadi oleh teman-teman kami sehingga kami harus membuat video perkenalan ini hanya menggunakan satu orang ataupun sebagai perwakilan saja. Tanpa memperpanjang kata lagi, di sini kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami. Let's check it out. Kenalkan, nama saya Beatrix Patricia Carolina Ngata dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem bisnis perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem bisnis perusahaan merupakan tata cara atau pola dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut para ahli, sistem bisnis perusahaan merujuk pada kerangka kerja yang melibatkan berbagai elemen dalam operasi bisnis seperti proses produksi, pemasaran, dan manajemen sumber daya. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari teman Tia mengenai submateri yang pertama, itu mengenai CRM atau Customer Relation Management atau manajemen hubungan pelanggan, di mana bertujuan untuk menjalin hubungan antar perusahaan dengan pelanggan. Nah teman-teman, dalam perusahaan yang menggunakan CRM ini, teman-teman, perusahaan dapat mengetahui setiap kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan serta menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan-pelanggan dalam perusahaan tersebut. CRM ini, teman-teman, dia menggunakan teknologi informasi yang dimana menciptakan sistem perusahaan lintas fungsional yang terorganisasi dan mengoptimalkan berbagai banyak proses layanan melayani pelanggan pada penjualan, pemasaran, serta layanan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan dalam perusahaan tersebut. Dalam CRM ini, teman-teman, ada 5 komponen. Yang pertama itu manajemen kontak akun. Manajemen kontak akun di sini adalah di mana CRM membantu perusahaan untuk lebih mengetahui dengan mudah serta mengelola data-data dari pelanggan tersebut mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Yang kedua, penjualan, di mana CRM ini dia menyiapkan pelaku penjualan agar mendukung berbagai aktivitas dari penjualan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, pemasaran serta pemenuhan. Pemasaran serta pemenuhan ini, teman-teman, di mana CRM membantu pemasaran dan pemenuhan agar perusahaan dapat memasarkan berbagai layanan-layanan dalam perusahaan tersebut kepada pelanggan-pelanggan. Yang keempat itu mengenai layanan, di mana layanan ini, teman-teman, layanan-layanan dari perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan dari perusahaan tersebut untuk lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan dari pelanggan-pelanggan tersebut. Yang kelima itu retensi dan program loyalitas, di mana retensi ini, teman-teman, merupakan suatu apresiasi kepada pelanggan tersebut karena telah menjadi pelanggan tetap. Atau saya kasih contoh dengan mengapresiasi kepada pelanggan tersebut adalah dengan menurunkan harga kepada pelanggan tersebut atau beli satu gratis satu kepada pelanggan tetap atau pelanggan lama tersebut. Yang berikut ada 3 jenis dalam CRM, teman-teman. Yang pertama itu dia mendapatkan pelanggan dalam sebuah bisnis itu mengenai 5 komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua itu meningkatkan, di mana meningkatkan ini yang dimaksud ialah pelanggan atau sebuah bisnis yang sudah mendapatkan pelanggan itu perusahaan yang menggunakan CRM ini, teman-teman, di mana CRM membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan layanan-layanan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga itu menetapkan. Yang menetapkan di sini yang dimaksud ialah menetapkan pelanggan-pelanggan tetap atau pelanggan-pelanggan lama yang selalu membeli dalam perusahaan tersebut dengan mengapresiasi kepada pelanggan tersebut. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, menurunkan harga atau beli satu gratis satu. Berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai manfaat, tantangan, tren, dan kegagalan manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama itu manfaat CRM.
Manfaat CRM ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu peningkatan retensi pelanggan. CRM membantu perusahaan menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan, memastikan kepuasan mereka dan mendorong retensi jangka panjang. Yang berikut itu analisis data pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan mereka. Ini membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang berikut itu peningkatan penjualan dengan menyediakan informasi yang tepat pada waktunya. Yang CRM membantu tim penjualan meningkatkan efisiensi mereka dan pada peningkatan penjualan. Yang berikut itu personalisasi layanan pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan menyediakan layanan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu tantangan CRM. Tantangan CRM dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mengatasi yang rumit. Penerapan sistem CRM seringkali kompleks dan memerlukan perubahan dalam proses bisnis perusahaan yang bisa menimbulkan retensi internal. Biaya implementasi dan operasional, investasi awal dalam pelanggan CRM dan biaya operasional dapat menjadi tantangan terutama bagi perusahaan kecil atau menengah. Yang memiliki ketidakpastian privasi data dalam mengelola data pelanggan, terdapat tantangan terkait prevensi dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang berikut itu ketidaksesuaian dengan kebutuhan bisnis, sistem CRM yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis, yang efektivitas dan penerimaan diterima oleh pengguna. Salah satu contoh kegagalan dalam implementasi CRM adalah ketika sebuah perusahaan tidak mampu mengintegrasikan sistem CRM dengan baik ke dalam operasionalnya. Misalnya, jika sistem CRM tidak dapat mengkomunikasi dengan sistem lain yang digunakan perusahaan, informasi yang terpisah dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam data sesuai dalam mencapai pelanggan. Di sini tren CRM. Ini CRM sendiri berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan CRM ini berbasis cloud, pemindahan sistem CRM ke platform cloud untuk memberikan akses yang lebih mudah, skalabilitas, dan kolaborasi yang lebih baik di antara tim yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelia Bule. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tren utama dalam evaluasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP. Yang pertama, pengembangan dalam integrasi dan fleksibilitas, di mana ERP terus berkembang dengan fokus pada integrasi yang lebih baik antara berbagai modul dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perusahaan bisnis. Yang kedua, perluasan aplikasi bisnis elektronik, di mana ERP berkembang untuk mendukung berbagai aspek bisnis yang melibatkan teknologi elektronik, mencerminkan peran yang semakin penting dalam mendukung proses bisnis digital. Yang ketiga, jangkauan yang lebih jauh ke pengguna baru. Yang ketiga ini di mana terdapat upaya untuk memperluas akses dan manfaat ERP kepada sejumlah pengguna yang lebih besar, menunjukkan inklusivitas dan perluasan cakupan pengguna. Yang keempat, adopsi teknologi internet, di mana implementasi dalam ERP data sensor dari peralatan produksi secara otomatis terhubung dan
terintegrasi dengan sistem ERP untuk pemantauan dan analisis yang lebih baik. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Sampai Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning yang berarti perencanaan sumber daya perusahaan. ERP ini merupakan kekuatan teknologi dari bisnis elektronik, sebuah kerangka kinerja transaksi di seluruh perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan pesanan pelanggan, pengendalian persediaan, dan perencanaan transaksi. ERP ini memberikan sebuah perusahaan tampilan seketika yang terintegrasi dari bisnis utamanya. Sistem ERP ini juga melacak sumber daya bisnis seperti pesanan pelanggan dari departemen manapun yang telah dimasukkan dalam sistem tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan tantangan ERP. Yang pertama adalah kualitas dan efisien. ERP membuat kerangka kerja untuk meningkatkan proses bisnis internal perusahaan sehingga menghasilkan perbaikan dalam hal ini berupa kualitas dan efisien. Yang kedua adalah berkurangnya biaya. Dikarenakan banyak perusahaan yang telah melaporkan pengurangan dalam hal ini biaya transaksi, perangkat keras maupun perangkat lunak dibandingkan dengan warisan sistem yang tidak terintegrasi yang telah digantikan oleh sistem ERP. Selanjutnya adalah pendukung keputusan. ERP menyediakan informasi lintas fungsional yang penting bagi manajer dengan cepat memperbaiki kemampuan mereka dalam membuat keputusan. Selanjutnya adalah ketangkasan perusahaan, di mana sistem ERP ini memecah halangan fungsional dari proses bisnis, sistem informasi dan sumber daya informasi. Dalam hal ini menghasilkan struktur organisasi yang fleksibel. Berikutnya saya akan menyebutkan biaya-biaya umum ERP, yaitu yang pertama itu di mana perangkat keras 12%, perangkat lunak 15%, di mana itu hanyalah biaya kecil dari total biaya. Selanjutnya pelatihan dan manajemen perubahan 15%, konveksi data 13%, rekayasa ulang 45%, yaitu biasanya yang membuat sebagian besar pengimplementasi pada sistem ERP. Demikian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut mengenai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. SCM adalah suatu sistem antar perusahaan, lintas fungsional atau antar bagian yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, dan mengelola hubungan antar beberapa kunci proses bisnis sebuah perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Tujuan SCM atau supply chain management adalah untuk membuat jaringan hubungan bisnis yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah untuk mendapatkan produk perusahaan dari konsep ke pasar. Maksud dari konsep ke pasar adalah di mana perusahaan berfokus pada keinginan dan kebutuhan konsumen serta memahami pasar sebelum mengembangkan suatu produk. Peranan SCM adalah untuk mendukung tujuan-tujuan SCM dengan sistem informasi antar perusahaan yang menghasilkan banyak dari hasil-hasil bisnis perlukan untuk mengelola rantai pasokan secara efektif. Yang berikut manfaat SCM. Sistem SCM dapat memberikan perusahaan manfaat bisnis seperti pengolahan pesanan yang lebih cepat dan akurat, pengurangan level persediaan, percepatan waktu ke pasar, biaya transaksi, dan bahan yang lebih rendah. Semua manfaat tersebut untuk membantu sebuah perusahaan mencapai ketangkasan atau kecekatan dan kepekaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnis. Yang berikut tantangan SCM. Tantangan SCM, sasaran dan tujuan manajemen rantai pasokan merupakan tantangan utama. Ada beberapa alasan yang menyebabkan manajemen rantai pasokan, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan perencanaan permintaan. Ini terjadi karena ketidakmampuan untuk memprediksi secara akurat permintaan pasar mengakibatkan kesalahan dalam produksi barang. Yang kedua, produksi yang tidak akurat, merujuk pada ketidakmampuan dalam menghasilkan barang atau layanan sesuai dengan permintaan pasar yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian biaya produksi. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi
antara pemasaran, produksi, dan departemen manajemen persediaan dalam sebuah perusahaan bisa mengakibatkan ketidakselarasan antara permintaan pasar yang diprediksi oleh tim pemasaran dengan kapasitas produk yang direncanakan oleh tim produksi. Hal ini dapat menghasilkan stok berlebih atau kekurangan barang, biaya tambahan, dan ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan pasar yang sebenarnya. Yang berikut tren dalam supply chain management. Tren dalam supply chain management terus berubah seiring perkembangan teknologi, dinamika pasar global, dan perubahan perilaku konsumen. Beberapa tren yang terlihat dalam SCM saat ini meliputi yang pertama, penggunaan teknologi, adopsi teknologi seperti IoT atau Internet of Things, AI atau Artificial Intelligence, analisis data canggih, dan otomatisasi proses untuk meningkatkan visibilitas, efisiensi, dan pengelolaan rantai pasok secara keseluruhan. 2. Keterhubungan rantai pasok, fokus pada keterhubungan yang lebih besar antara semua elemen dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan konsumen akhir. 3. Kehijauan dan keberlanjutan, perhatian yang meningkat terhadap praktik SCM yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengurangi limbah emisi karbon dan menggunakan metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan materi tentang penerapan sistem dari ERP, SCM, dan juga CRM dalam satu perusahaan ataupun dalam sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Baik, di sini yang digunakan sebagai planning ataupun jalan ataupun perencanaan utama yang ada dalam suatu perusahaan yaitu adalah penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan sebagai pembuatan awal ataupun pembuatan dalam seluruh jasa ataupun salah proses pengembangan antara sistem dan juga manajemen yang ada dalam suatu perusahaan yang berkaitan secara langsung dengan berbagai bagan ataupun berbagai mitra serta karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, ERP digunakan sebagai suatu cara dalam manajemen untuk menentukan alur ataupun dalam proses pengambilan suatu keputusan. Dan secara tidak langsung, ERP digunakan sebagai pedoman utama dalam proses pembuatan ataupun proses perjalanan suatu perusahaan, baik itu dalam manajemen data ataupun manajemen perusahaan, baik secara keputusan ataupun dari pihak shareholder atau stakeholder yang ada dalam suatu perusahaan. Dan secara tidak langsung, ERP ini menjadi salah satu jembatan utama untuk menghubungkan bagan-bagan yang lain seperti SCM yaitu Supply Chain Management sama CRM yaitu Customer Relationship Management. Setelah ERP ini digunakan, ERP ini berkaitan dengan dua hal utama teman-teman, yaitu dalam proses pengembangannya dengan karyawan dan juga yang kedua adalah proses pengembangannya dengan mitra. Oleh karena itu, ERP digunakan sebagai proses utama untuk mempererat antara bagian stakeholder dengan bawahannya yaitu karyawan ataupun bagian stakeholder berkaitan dengan shareholder ataupun mitra serta teman-teman yang digunakan sebagai investor dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah SCM atau Supply Chain Management yang digunakan sebagai pemasok utama dalam proses pembutuhan ataupun proses produksi dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan pembuatan sistem informasi manajemen itu sendiri, yaitu menyediakan bahan pokok agar tidak terjadi keterbatasan ataupun keterbelakangan antara produksi dan juga manajemen yang ada. Oleh karena itu, dengan penggunaan SCM ini akan mempengaruhi ERP itu sendiri teman-teman, karena ERP digunakan sebagai proses utama dalam proses pelancaran ataupun proses produksi, dan SCM digunakan sebagai jembatan ataupun memperlancar dalam proses ERP tadi. Dan yang terakhir adalah CRM. CRM digunakan sebagai jembatan dari manajemen untuk memperlancar segala kegiatan antara stakeholder atau manajemennya itu sendiri dan juga karyawan serta customer yang ada dalam suatu pasar ataupun dalam suatu lingkup perdagangan yang dilancarkan dari manajemen itu tadi. Dan secara tidak langsung dengan penggunaan ini akan mempererat berbagai kaitan-kaitan antara jembatan masyarakat itu sendiri dan juga manajemen. Dengan penggunaan CRM ini akan semakin mempererat ikatan antara manajemen dan juga customernya, yaitu dengan pemberian diskon seperti pemberian diskon, hadiah ataupun hal-hal lain yang akan berkaitan secara langsung dengan proses pembuatan manajemen itu sendiri. Dan secara tidak langsung dengan CRM ini akan semakin mempererat hubungan antara SCM, CRM, dan juga ERP tadi sebagai resort utama dalam proses pembuatan planning ataupun perencanaan yang ada dalam suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts,